Masih banyak dogma, doktrin yang dibawa dari masa lalu, itu yang mengotorinya. Makanya semua dogma, doktrin, dan keyakinan-keyakinan yang tidak berguna lagi, yang tidak menolong kita lagi, yang dilakukan terus-menerus, membuat kita hanya terjebak dalam rutinitas. Lepaskan. Saya mendisiplinkan diri saya karena saya harus berdaya. Makanya disiplin itu pemberdayaan diri sebetulnya, bukan memaksa diri. Kalau memaksa diri, bahayanya kita memenjarakan diri kita. Makanya banyak orang yang terpenjara oleh dogma dan doktrin. Dia melakukan sesuatu disiplin, tetapi dalam keadaan keterpaksaan. Ingat, itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Maka siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, dia disebut mim, ahli ma'rifatullah. Gitu ilmu tajwidnya. Ada. Dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebaikan kepadanya tanpa pamrih. Jimat. Catat jimat ini. Apa jimatnya? Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan berusaha melakukan kebaikan kepadanya tanpa pamrih. Ya? Apa? Sekarang sedang di mana kita? Di masjid. Bertemu siapa? Bertemu saya, bertemu. Awas, jangan lupa melakukan kebaikan tanpa pamrih. Ya, ingat ya. Itu janjimu. Makanya mantranya sesederhana itu. Udah hafal ya? Nah, tapi mantra ini bukan hanya diucapkan 10 kali, 20 kali, bukan. Diucapkan boleh, karena itu mengingatkan. Tetapi lebih bagus lagi disadari. Ulangi, di apa? Sadari. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang, nanya dulu, saya udah bertemu orang ini, tadi nggak melakukan kebaikan apa-apa. Ya, kebaikan tuh macam-macam. Mau senyum, mau menyapa, betul? Ya. Mau ngasih empati, ngasih perhatian gitu, ngasih ongkos lebih bagus lagi. Ya. Ini janji ya, janji. Saksikan ya, saksikan saya. Seminggu aja membaca ini, mantra ini, seminggu aja ya. Lihat realitas kehidupan Bapak Ibu akan berubah. Lihat aja. Percaya deh sama saya ya. Saya tidak mengajarkan baca surah ini 1000 kali, enggak. Ya, karena saya juga ngerti kalau kalian baca surah ini surah itu, kan kalian juga nggak ngerti isinya. Tapi mantra yang tadi ngerti nggak isinya? Ulangi. Coba didengarkan dengan penuh kesadaran. Coba pejamkan matanya. Ya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Ulangi lagi ya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Udah masuk alam bawah sadar? Udah masuk. Tadi udah nyemplung, udah masuk. Kenapa saya suruh pejamkan mata tadi? Supaya masuk di gelombang teta dulu. Kalau di gelombang beta susah masuk itu. Ya ini ya. Di sini lengkap pelajarannya. Paham ya sampai situ? Oke. Udah hafal mantranya? Oke. Seminggu dari sekarang silakan. Mantra itu dibaca dengan penuh kesadaran. Tetapi yang paling penting adalah melakukan kebaikannya. Dan lebih penting lagi, lakukan kebaikan itu tanpa pamrih. Wah, udah keren deh, keren. Tepuk tangan dong buat saya.
Ternyata saya masih butuh tepuk tangan. Sebetulnya saya tidak butuh tepuk tangan, supaya rame aja, supaya tangannya kalian nggak pegal dari tadi dengerin saya terus bicara. Oke? Ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Apapun yang akan diisikan menjadi kotor jika wadahnya kotor. Setuju ya? Setuju? Makanya gini ya, gini. Hanya kekosongan yang bersih yang bisa menerima semua berkah. Saya sudah kosong, tetapi kosongnya nggak bersih. Ingat ya, nggak akan ada artinya. Makanya banyak orang belajar spiritual, belajar ini, belajar itu, ketemu guru-guru yang hebat, kok nggak berubah? Masalahnya karena dirinya itu masih kotor, wadahnya itu nggak bersih. Masih banyak dogma, doktrin yang dibawa dari masa lalu, itu yang mengotorinya. Makanya semua dogma, doktrin, dan keyakinan-keyakinan yang tidak berguna lagi, yang tidak menolong kita lagi, yang dilakukan terus-menerus, membuat kita hanya terjebak dalam rutinitas. Lepaskan. Kalau ingin berubah. Kan judulnya mengubah realitas dengan kekuatan langit nih. Ini udah saya mulai buka nih kekuatan langitnya. Oke? Tidak ada jalan pintas menuju tempat yang layak. Ingat itu. Tidak ada jalan pintas menuju tempat yang layak, tidak ada. Ya. Alam semesta ini tidak mengenal proses revolusi. Spiritual itu tidak kenal revolusi. Spiritual itu hanya mengenal satu kata, evolusi. Ya. Karena dengan ketekunan yang luar biasa, siput bisa mencapai samudra. Evolusi atau revolusi? Evolusi. Evolusi. Makanya dibutuhkan ketekunan. Ya, disiplin. Nah, ini saya bicara disiplin, banyak yang nggak ngerti. Disiplin itu bukan memaksa diri melakukan sesuatu. Tapi disiplin itu adalah menyayangi dirimu sendiri. Beda istilah, beda definisi, beda implementasinya. Kita sering mendisiplinkan diri dengan cara memaksa. Betul? Coba sekarang jangan memaksa. Tetapi saya mendisiplinkan diri saya karena saya harus berdaya. Makanya disiplin itu pemberdayaan diri sebetulnya. Bukan memaksa diri. Kalau memaksa diri bahayanya kita memenjarakan diri kita. Makanya banyak orang yang terpenjara oleh dogma dan doktrin. Dia melakukan sesuatu disiplin tetapi dalam keadaan keterpaksaan. Ingat, itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Yang harus kita sadari adalah Tuhan telah mempercayakan diri ini kepada diri kita sendiri. Ulangi. Ulangi. Tuhan telah mempercayakan diri kita ini kepada diri kita sendiri. Ingat itu. Jadi jangan digantungkan diri kita kepada siapapun. Karena Tuhan sudah mempercayakan proses penyelamatan diri ini bukan pada siapa-siapa, kepada diri kita sendiri. Ingin selamat Bapak Ibu? Ingin selamat? Gampang. Pikirkan yang baik-baik. Bicarakan yang baik-baik. Lakukan yang baik-baik. Sudah, itu selamat. Syaratnya cuma 3. Jangan bodoh, jangan lalai, jangan lupa. Itu aja. Apa? Banyak mantra hari ini. Apa? Jangan bodoh, jangan lalai, jangan lupa. Itu aja. Pikirkan yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik. Bicarakan dan pikirkan semua yang kita mau. Jangan membicarakan dan memikirkan hal-hal yang kita tidak suka. Itu aja kok, sederhana. Tapi harus praktek ya. Praktek ya. Nah, itu sebabnya ya, menyadari kehadiran Tuhan dalam diri itu kunci yang paling utama.
Menyadari kehadiran Tuhan dalam diri adalah kunci yang paling utama. Karena apa? Dengan merasakan kehadirannya, maka kita akan terbebas rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa kekurangan, dan semua rasa-rasa yang negatif. Akhirnya apa? Tubuh kita akan menjadi medan magnet yang siap menarik semua yang kita mau. Keren banget Bapak Ibu. Keren sebetulnya. Ya. Tes lagi. Tadi mantranya masih ingat? Apa? Dimanapun saya berada, bertemu siapapun, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Itu benar? Benar? Oke. Mulai sekarang nih, karena janjinya dimanapun kita berada, begitu keluar dari sini, di sini, dimanapun, lakukan kebaikan tanpa pamrih. Dah, keren. Disitulah kita akan mengalami wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Semua yang pamrih, dia berharap ketika melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan hanya dari satu arah yang dia pikirkan. Padahal kita ingin dari semua arah. Jadi gampang. Kalau dapat rezeki dari semua arah, kuncinya cuma satu. Lakukan semuanya tanpa pamrih. Clear sampai sini? Oke. Ini baru pendahuluan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Saya akan sampaikan dulu Quran surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-11. Saya bacakan bahasa aslinya. Lahu muakibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Ini saya bacakan tidak menggunakan makhraj. Lahu muakibatum, enggak gitu. Enggak boleh min, karena nun mati ketemu ba, harus mim, ya. Nun mati ketemu ba, kok jadi mim? Hebat ilmu tajwid itu. Ba itu adalah baitullah, nun itu adalah nurullah. Maka siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, dia disebut mim, ahli ma'rifatullah. Gitu ilmu tajwidnya. Dengung, mim, getaran tuh, energi. Udah sampai situ dulu. Lahu muakibatun mim baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Silakan, Bapak Ibu mau melakukan apa? Bapak Ibu mau memikirkan apa? Merasakan apa? Membicarakan apa? Ingat, semua yang terjadi itu adalah getaran yang sedang kita pancarkan ke semesta. Dan setiap aksi pasti ada reaksi. Jadi sebetulnya kita dalam hidup ini sedang diajarkan untuk belajar menanggung konsekuensi dari semua yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan akibat. Makanya bahasa Arabnya keren ya. Lahu muakibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Bingung kan? Bingung apa tidak? Atau enggak bingung Bapak Ibu? Saya baca ayat ini bingung dulu. Di Bapak Ibu enggak ya? Saya nanya, bingung apa tidak? Biasanya kalau mengikuti itu kan di belakang. Ini mengikuti tapi di muka. Baru sadar kan bingungnya? Tadi itu kalian bilang bingung sebetulnya hanya supaya disebut mikir aja sebetulnya.
Kan baru kelihatan bingungnya setelah dijelaskan, betul nggak? Gitu dasar kalian itu. Jadi yang namanya akibat itu selalu mengikutinya dari belakang. Betul nggak? Ini akibat kok mengikutinya di muka. Oh, saya bertahun-tahun menunggu intuisi dari semesta sampai saya bisa memahaminya. Dan sekarang saya berani menyampaikan ini di muka publik karena saya sudah benar-benar firm meyakini. Kenapa? Ternyata di alam ini ada dua hukum. Yang pertama hukum sebab akibat. Itu yang biasa, normal. Kebanyakan orang begitu. Ternyata orang-orang kreatif tidak menggunakan hukum itu. Menggunakan hukum akibat sebab. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi pada kita, biasa. Makanya orang-orang kreatif menciptakan satu cara mensyukuri apa yang belum terjadi dan merasakan seolah-olah yang belum terjadi itu sudah terjadi. Itulah yang disebut dengan hukum akibat sebab. Ternyata ini lebih dahsyat daripada hukum sebab akibat. Mengikutinya di muka. Wah, harusnya ini bayar. Gak apa-apalah ya, saking tingginya ilmu ini gratis. Yang penting janjinya tadi ya, apa tadi? Melakukan kebaikan tanpa pamrih. Sedang di mana Bapak Ibu sekarang? Sedang di sini. Ketemu siapa Bapak Ibu? Ketemu saya. Mau melakukan kebaikan apa? Janjimu. Awas itu. Udah janji tadi, ya. Mantra yang sebegitu mahalnya itu udah saya bagikan. Ya, oke, lanjut. Ini harus bisa dimengerti, ya Bapak Ibu. Mana coba? Bahagia dulu, sukses dulu. Orang yang sukses dulu baru bahagia, dia sedang menggunakan hukum sebab akibat. Jadi nggak? Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan bahagia. Pada saat dia mengatakan kalimat itu, jujur, dia sedang bahagia atau sedang sedih? Sedang sedih. Nah, hukum tarik-menariknya mengatakan sedih akan menarik sedih. Jadi sukses yang dia idamkan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia menggunakan hukum sebab akibat. Kita sekarang kreatif menggunakan hukum akibat sebab. Saya akan bahagia saat ini juga. Kesuksesan akan datang. Kenapa? Karena bahagia akan menarik kebahagiaan. Oke, saya kasih PR lagi. Bahagia dulu atau teman datang dulu? Kalau teman datang, saya akan bahagia. Satu teman belum tentu datang. Betul? Yang kedua bahagianya ditunggu, ditunda. Betul? Dan kalau teman tidak datang, kan tidak bahagia. Sekalipun teman datang, karena berdasarkan itu, saya yakin itu teman datang tidak akan bawa kebahagiaan. Pinjam duit, cerita kesusahan. Kenapa? Karena hukum tarik-menarik sedang bekerja. Perhatikan saya. Kalau teman datang, saya akan bahagia.